Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para panitia yang juga DKM masjid yang insyaallah juga senantiasa dijaga oleh Allah. Enaknya apa nih Pak pada zuhur, Pak? Enaknya apa? Ngaji ya. Ngajinya paling enak bahas apa ini? Bahas poligami ya. Poligami di surga insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, cap muslim masih distempelkan kepada kita. Alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam. Tadi pagi masih mengucapkan itu. Nah, nanti sore semoga juga masih asbahna amsayna ala fitratil Islam. Barangkali akhwat dilihatkan itu aja lebih baiknya. Jangan lihatkan saya, bahaya nanti. Kemudian ma'asal muslimin, tapi barangkali yang di saat ini disibukkan dengan dunia sampai sholat lupa, ya. Kalau Ramadan puasa lupa, taib, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga barangkali ada sebagian kita capnya muslim. Capnya muslim. Yang di sebelah sana wanitanya tidak berjilbab, you can see, can you see. Nah, capnya juga muslimah. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita berusaha naik kepada derajat yang kedua, yaitu berharap menjadi sebagai seorang mukmin muslim yang betul-betul mukmin. Ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kekuatan iman. Maka semoga kita yang ada di tempat ini, ya, setelah cap muslim itu ada pada diri kita, semoga cap mukmin juga, ya, distempelkan kepada kita dengan stempel yang kuat insya Allah. Ya, di antara bukti iman, alhamdulillah,
Salah satunya di hari ini kita termasuk yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Lalu setelah itu kita duduk sejenak ini sekarang untuk apa, ya ikhwan? Tiada lain kecuali untuk supaya terus meningkatkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dengan apa? Tidak ada cas iman kecuali ilmu. Ya? Jadi kalau HP itu nggak dicas ngedrop, ya ikhwan. Naam, sama iman tidak dicas ngedrop. Apa casnya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Kedudukan ilmu dalam keimanan seseorang itu seperti halnya ruh di dalam jasad. Gimana Pak, ruh kalau tanpa jasad, Pak? Maaf, jasad tanpa ruh bagaimana? Ya mati. Ya, mati sudah. Seperti ruh dalam jasad. Kemudian ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus meningkatkan iman? Karena ya tentu saja seorang mukmin setelah dia menjadi seorang muslim sadar dan yakin 100% ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam semesta ini untuk itu. Bukan sekedar makan, minum, gemerlapan dunia, bangunan yang mewah, harta yang berlimpah, kekuasaan yang megah, lah. Tapi untuk memakmurkan bumi ini dengan keimanan. Kenapa? Karena hanya dengan iman inilah ma'asyiral mukminin kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pulkam. Apa pulkam? Pulang kampung. Mudik. Kemana mudik antum? Ke Jawa apa ke Sumatera? Itu memudik sementara. Ya. Mudik yang hakiki, mudik yang sebenarnya, mudik yang abadi. Sekarang ini kita sedang apa ini? Sedang berkelana menjadi orang asing di negeri ini kita. Kita ini bukan penduduk negeri ini, Pak. Satu saat seorang kekasih menepuk dada kekasihnya Muhammad, menepuk dada Umar. Maaf, Ibnu Umar. Rasulullah menepuk Ibnu Umar dadanya. Ibnu Umar, kun fid dunya, jadilah kau di dunia ka'annaka gharib. Ya, selayaknya kau seperti orang asing. Ya. Ya. Kalau ada orang Amerika hari ini berkunjung ke Indonesia, orang apa tuh? Orang asing. Karena bukan asli Indonesia. Kira-kira di benaknya apa? Di benaknya ikhwan, di benaknya akan senantiasa terbayangkan kampung halamannya. Ya. Karena fitrah manusia itu cinta kampung halaman, Pak. Kata seorang syair, kan min manzilin ya'lifuhul fata wa haninuhu ilal manzilil awwali. Betapa banyak tempat tinggal yang dinikmati oleh seseorang, tapi sebetulnya hati kecilnya mengingat kampung halaman aslinya. Makanya di Indonesia ini kalau pas lebaran, Masya Allah, tiket laku ya. Kenapa, Pak? Orang Pandeglang balik ke Pandeglang, orang Padang balik ke Padang. Kenapa? Karena hati kecilnya terpaut dengan yaitu kampung halaman. Taib, maka ma'asyiral muslimin, sadarlah atau tidak sadar Anda bahwasanya Anda di dunia ini hanya sekedar berkelana saja, sebentar saja. Kita sedang menempuh sebuah perjalanan pasti, tidak mungkin tidak.
Setiap saat kita terus berjalan, ketahuilah bahwasanya Anda sedang berjalan, jangan salah, Anda sedang berjalan menuju kampung halaman hakiki. Kampung halaman itu apa sih? Kampung halaman itu tempat abi dan umi kita hidup dulu. Ya? Abi dan umi kita dahulu naam tinggal, awal tempat kampung abi dan umi kita tinggal itu kampung halaman kita. Maka insya Allah tidak asing bagi kita ma'asal muslimin bahwa kampung hakiki halaman kita adalah surga. Abah dan emak kita dulu tinggalnya di mana? Di surga. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma. Wa qulna ya Adam uskun anta, tinggallah kau, wa zawjukal jannah, bersama istrimu dalam surga. Allahu akbar. Ya. Makan semaumu, silakan. Rogo dan haitsu syi'tuma, sekedar kau. Hanya saja jangan dekati ini pohon ini satu aja, jangan. Tahu antum ceritanya. Akhirnya sunnatullah berjalan sehingga Adam mendapatkan ujian yang akhirnya harus berkelana dahulu ke sebuah tempat pengasingan. Ya, tempat pengasingan, tempat mengumbara. Tahu ngumbara enggak antum? Apa? Bahasa Sunda itu. Pengembaraan. Naam. Tapi dijanjikan. Ya, dijanjikan. Satu saat kau Adam dan seluruh anak cucumu silahkan balik lagi. Balik lagi ke kampung halaman. Qala bitu minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Silakan turun semuanya, turun. Hai Adam dan Hawa dan keturunan-turun, dan kalian akan saling bermusuhan di sana. Lalu kata Allah, fa imma yatiyannakum minni huda. Kalau nanti datang petunjuk dariku, maka famanitaba' hudaya fala yadhilla wala yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di kampung halaman. Naam, makanya diutuslah ikhwan ke tempat ini. Aturan-aturan main kehidupan, mana jalan ke dan mogot udah ada tuh petunjuknya. Mana jalan ke surga ada petunjuknya. Lalu ada yang nunjukin dengan diutusnya para rasul. Makanya Allah katakan fa imma yatiyannakum minni huda. Siapa yang mengikuti petunjukku, ya, yaitu jalan yang aku tunjukkan ketika nanti kalian hidup, ketika berada di tempat pengasingan atau tempat kalian berkelana, insyaallah la yadhil, tidak akan sesat. La yadhil, tidak akan sesat, kata Ibnu Abbas, la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Maka yang pertama yang harus kita imani ma'asyal muslimin, bahwasanya hidup di dunia sementara. Sementara apa sementahun? Sementahun yang sementara. Kapan mati antum? Kapan mati? Kapan-kapan. Mau mati enggak? Mau mati enggak? Mau tidak? Mau. Berapa tahun lagi? Nyampe 50 tahun lagi. Jamaah, nyampe 50 tahun lagi antum. Ya Allah. Umur kita, kata Nabi ini, Nabi aja nggak nyampe, Pak. Umur umatku bahkan dicontohkan oleh dia 60-70. Antum berapa? Jenggot sudah putih begini nih. Anak masih hitam tuh. Nah, berapa? 50, 40. Masya Allah. Sisanya lebih sedikit, Pak. Iya. Kan umur itu ada muda itu menjelang 40. 40 menjelang 60 itu umur peringatan.
Makanya Allah bilang hatta idza balagu arba'ina sanah, kalau sudah sampai 40 tahun nyetir harus sudah mulai ke kanan tuh. Ada umur pamungkas namanya 60 tahun. 60 tahun masih gaplehan biasanya nggak balik. 60 tahun masih main cewek biasanya nggak balik. Kata Nabi, Allah memberikan udzur, innallaha a'dzara rajulin hatta balagha sittina sanah. Allah memberikan udzur kepada seseorang sampai umurnya 60 tahun. 60 tahun masih gaplehan, nggak balik. 6 tahun masih bid'ah, biasanya nggak balik. 60 tahun masih nyembah atau syirik, biasanya nggak balik. Biasa. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah 40 tahun ke atas setir sudah mulai banting dari dikit-dikit. Kanan. Ya. Baik, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Ketahuilah bahwasanya hidup di dunia sementara. Kita akan pindah ke sebuah kehidupan yang abadi. Masih ada dua alam, Pak, yang harus Anda lalui, Pak. Alam kedua namanya barzakh. Ya, alam antara dunia dan ditiup sangkakala. Alam barzakh atau yang dikenal dengan alam kubur. Itu juga alam huru-hara, ikhwan. Alam huru-hara. Makanya Utsman kalau melihat kuburan menangis. Kalau kita main gitar di atas kuburan. La haula. Alam huru-hara, ya Allah. Semoga kita diselamatkan dari azab kubur. Allah, pasti Pak. Besok lusa pasti. Hari ini berbaring di ranjang demi Allah. 30 tahun, 40 tahun lagi pembaringan sudah harus berubah. Hari ini antum mandi demi Allah, sebentar lagi antum dimandikan. Hari ini antum pakai baju, enggak lama lagi bajunya dipakaikan. Ya? Dan dua malaikat bertanya, kalau antum lulus bahagia atau tidak lulus sengsara. Ya. Ingat ya? Makanya mengingat kematian itu wajib. Perbanyak kata Nabi, supaya tidak lupa daratan, lupa lautan. Naam, setelah itu kita menunggu sampai malaikat Israfil meniup sangsakala, hancurlah dunia ini. Lebih dahsyat lagi huru-haranya. Kita harus bertemu, berkumpul di padang mahsyar. Ya Allah Pak, kondisi yang tidak terbayangkan. Seluruhnya dikumpulkan, pasti yang percaya keluar sekarang, kafir dia. Naam, akan dikumpulkan kata Allah, wala nuhsarunnahum yaumal qiyamah. Akan kami kumpulkan kalian di sebuah padang yang tidak ada ya tumbuhan atau bangunan di sana, terhampar putih padang mahsyar. Ya Allah, tadnus syams, matahari didekatkan. 1 mil 3 kilo saja. Kalau mil itu kilo. Karena mil bermakna 2, kilo atau siwak. Katakan kilo cuma 3 kilo saja. Ya Allah. Apalagi siwak. Siwak segini masih. Antum pakai siwak segini kan? Ada yang masuk 5 meter enggak? Enggak ada. Naam mil. Allah, makanya subhanallah kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Naam, ada yang bergelimang dengan keringat sampai lututnya, sampai betisnya, sampai pusarnya, bahkan ada yang sampai tenggelam di atas keringatnya, subhanallah. Tapi di sana ada yang bertelakan, mendapatkan naungan Allah. Yo, semoga kita termasuk yang bertelakan. Ya, akan ada hari pertanggungjawaban hisab. Latus alun, akan ditanya kalian anin na'im. Umurnya ditanya, masa mudanya ditanya, harta ente dari mana dan kemana, semua ditanya. Sampai jarum di rumah antum ditanya. Tuh. Begitu kata para ulama. Jarum di rumah antum, apalagi peci, apalagi kacamata, apalagi istri 4, masya Allah. 1 aja ditanya. Kalau bahas poligami paling enak, tapi tanggung jawabnya nanti. Apalagi dengdek, waduh bahaya dengdek. Hah? Enak. Makanya persiapkan jawaban untuk semua nikmat-nikmat ini. Ya?
Akan ditanya, lalu setelah itu kita akan dibukakan buku catatan amal, Pak. Perkataan, perbuatan yang kecil, walaupun misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebiji darah kebaikan pasti dilihat, keburukan juga dilihat. Jangan aneh, Pak. Antum berhari ini berapa kali berbicara, Pak? Saya ke pasar, saya mau ke kajian, saya makan, saya minum, semua dicatat. Begitu kata Ibnu Abbas, semua, Pak. Mayal fitu min qaulin illa ladai raqibun atid, tidak ada perkataan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Kata Ibnu Abbas, sampai perkataan antum, saya makan, saya minum, saya datang, saya pergi, semua dicatat. Makanya jangan suka asbun. Asal bunyi nyerocos kayak keong dibakar. Faliyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Supaya catatan amal kita nanti. Belum lagi nanti ditimbang, Pak. Ya Allah. Faman sakulat faman khaffat. Muskilahnya. Faman sakulat fahuwa fi isyatir radiyah. Wa man khaffat fa ummuhu hawiyah. Allah, timbangan ringan bahaya. Ya. Setelah itu ma'asyiral muslimin, kita akan mampir ke sebuah telaga. Menunggu kita di sana Rasulullah. Telaga, di tengah kehausan manusia ada telaga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, sejuk, indah. Siapa yang meminum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Rasulullah sudah menunggu di sana, di telaganya. Tapi Rasulullah terheran-heran, ya Rabb, ummati, ummati, itu umatku, ya Allah, umatku. Kau tidak bisa datang ke telagaku, kenapa? Ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggal engkau. Mereka jauh dari agama, mereka jauh dari Allah, jauh dari salat, jauh dari masjid, jauh dari ketaatan kepada Allah. Lalu Pak, pamungkasnya, ya, mau tidak mau, Allah katakan wa imminkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatanginya. Mendatangi apa nih Ustaz? Mendatangi sebuah jembatan. Jembatan yang kata Nabi lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Yang dipasangkan, dibentangkan antara padang mahsyar dan halaman surga. Namanya qantoroh. Qantoroh itu halaman surga. Ikhwan, bayang nggak? Ini ada tali ya. Ada yang mau belajar? Coba latihan-latihan. La haula wala quwata illa billah. Jembatan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Sementara di bawahnya neraka jahanam. Makanya Allah bilang, kalian semuanya nih la tarawunnal jahim, pasti akan lihat neraka jahanam. Kapan tuh? Pas lewat. Wa iminkum ila warudiya, setiap kalian pasti akan melewatinya. Siapa yang tidak percaya keluar sekarang, kafir dia. Yakin ini bukan dongeng, Pak, ngabobodo nu cengeng, bukan. Hak. Kata Nabi, siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak selain Allah dan bersaksi bahwasanya surga ada, neraka ada, maka aku akan masukkan ke dalam surga. Akan melewati sebuah jembatan. Ya Allah, sampai Rasulullah mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah, selamatkan ya Allah. Naam, subhanallah, ada yang lewat seperti kilat, nyampe, alhamdulillah. Ada yang lewat seperti sekedip mata, nyampe, Pak. Ada yang berhembus seperti angin, nyampe, Pak. Ada yang berjalan seperti jalannya kuda perang, nyampe, Pak. Ada yang berlari kencang nyampe, ada yang berlenggang, aduh bawahnya neraka jahanam. Ada yang merangkak pakai kalpa, ada yang baru melangkah kejebrus. Siapa yang selamat di hari itu? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan di hari itu dari jembatan itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Intinya ma'asyiral muslimin, huru hara itu persiapannya di hari ini. Di dunia. Ya.
Dan ketahuilah yang ketiga, Pak, antum mau kemana? Cuma ada 2 kampung, Pak. Ada kampung yang betul-betul halaman antum, ada kampung nyasar. Nyasarnya kemana? Waduh. Dan yang nyasar tuh ada 2, Pak. Ada yang nyasar tapi akhirnya bisa balik, ada yang nggak nyasar, gubrek nggak balik-balik. Abadan abada. Maka tentu saja ma'asyiral muslimin, itulah perjalanan hidup kita pasti. Al-jannatu haqqun wan naru haqq. Surga itu benar adanya. Uiddat lil muttaqin. Sudah kami siapkan, sudah ada sekarang di surga. Neraka itu adanya, sudah adanya, benar adanya. Uiddat lil kafirin. Allah siapkan bagi orang kafir ahli maksiat. Ya, ikhwan mau balik kemana antum? Mau kemana? Ayo, cita-cita antum apa? Cita-cita antum apa nih? Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, cita-citanya apa? Apa bahasanya apa? Saya ingin masuk. Salah. Kurang. Ya? Kalau sekedar saya ingin masuk surga, Jablay pun ditanya pasti ngomong gitu. Ya, Alay pun ditanya sahasi. Yahudi ditanya, oh saya ingin masuk surga. Barangkali penekanannya harus lebih kuat lagi. Saya wajib masuk surga. Saya harus masuk surga. Saya wajib masuk surga. Apa-apa deh sekarang, apapun aku korbankan. Kalau bisa darah aku korbankan. Harta aku korbankan. Yang penting aku beli surga. Aku wajib masuk surga. Dan aku haram masuk neraka. Bukan gak mau masuk neraka. Semuanya gak mau masuk neraka. Ya, apalagi ketika kita mendengar, ikhwan, kata Nabi, narukum hadza. Api kalian nih ya, yang kalian suka jadikan, suka pakai untuk membakar api kalian itu, juz'un wahidun, baru 1 bagian. Min sab'ina juz'an min nari jahannam, dari 70 kali lipat neraka jahannam. Kebayang nggak Pak? Jadi ya, bayang nggak? Panasnya api neraka jahanam 70 kali lipat. Allahu Akbar. Api dunia aja nggak kuat kita. Makanya ya Allah, pas antum melihat kompor di rumah, ingat Pak. Kuat nggak tuh masuk kompor? Hah? Pas ibu-ibu goreng ikan, ingat puas nggak? Kuat nggak tuh digoreng? Itu baru 1 bagian. Makanya kata Nabi, inna ahwani ahlin nar, penduduk neraka yang paling ringan, Pak, paling ringan, Pak. Ya, cuma atau sekedar diinjakan ke baraknya saja. Itu paling ringan, Pak. Tapi yataghalghalar dimaghuhu, hanya diinjikan doang, bergejolak ubun-ubunnya. Allah, kebayang Pak? Jangan anggap remeh nih Pak, santai aja. Tinggalkan antum maksiat, santai aja. Emang udah kuat masuk neraka ente? Ya? Nauzubillah. Maka ma'asyal muslimin, Masya Allah. Yuk bentar doang. Ya, sabar 60 tahun, sabar, kejar surga. Cita-cita antum harus balik ke kampung halaman abi dan umi. Adam, abi kita sudah dijamin balik. Hawa, umi kita sudah dijamin balik. Anak cucunya banyak yang nggak balik. Antum masuk yang balik apa enggak nih? Wajib balik. Ikut abi kita nanti. Ketemu dengan abi kita, dengan keturunan-keturunannya yang hebat dari bangsa Nabi, dari bangsa Rasul, dari bangsa ulama, bangsa orang-orang saleh. Masuklah ke rombongan mereka. Dan sabar Pak, cuma 60 tahun Pak. Bentar doang ngedip Pak. Makanya dunia ini adalah ujian. Ya,
dan ladang untuk kita bisa mengejar negeri akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita tidak bahas kampung yang salah. Kita akan menerawang bagaimana kampung halaman kita nanti, yaitu surga. Naam, ma'asyiral muslimin, beginilah dahulu para nabi. Mereka menangis. Ya, berilah dahulu para nabi. Ahsannya yang akhwat dilihatin ke sana aja tuh akhir. Ke slide itu. Oh, sudah ada, baik. Oke. Beginilah para nabi, subhanallah ikhwan, apa teriakan mereka? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amali. Allah. Ya. Aku mohon kepadamu surga ya Allah. Itulah teriakan mereka. Dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku ke dalamnya. Wa na'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang bisa mendekatkanku ya Allah kepada dalamnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa bermunajat kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itulah Pak, tiap hari Pak. Udah minta belum teman hari ini? Udah minta belum hari ini? Aduh. Dengarkan Pak. Kata Nabi, siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berbicara, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Dan siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, ya Allah, lindungi dia dariku. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Pak, andai kata di sujud antum hanya doa ini sih saya cukup. Andai kata di tahajud antum hanya doa ini nih saya cukup. Karena inilah pamungkas Pak. Ini nikmat pamungkas Pak, nikmat terakhir. Yang paling puncak, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha minka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan. Gimana Pak doanya Pak? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, surga ya Allah, surga ya Allah. Aku ini banyak dosa ya Allah, tapi ya Allah surgalah. Jangan kau halangi aku dari surga ya Allah. Surga, surga, surga. Makanya seorang mukmin Pak, seorang mukmin otaknya surga. Progresnya surga. Naam, seluruh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ketika dia minum dia ingat surga. Dalam rangka menggapai surga, ketika makan, ketika dia usaha, ketika dia menikah, ketika dia memiliki anak, ketika dia membangun rumah, ingat judul utamanya surga. Makanya bukan otak duit, otak surga. Ya? Seorang muslim hendaknya di otaknya surga, surga, surga. Kalau di otaknya surga, insya Allah semangat ibadah dan takut melaksanakan maksiat. Surga, surga, surga. Baik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Begitulah keadaan seorang mukmin. Kerinduan mereka dengan surga tidak menjadi terpedaya mereka dengan yaitu kehidupan dunia yang hina. Betapa banyak orang sibuk dengan korupsi, ya. Cita-citanya apa? Fulus akeh, ya. Bisnis riba, cita-citanya apa? Yang penting duit banyak. KTBLC, riswah meriswah. Bahkan ada yang cari duit dengan cara germo, zina, bersolek, bernyanyi, menjadi artis dunia. Lupa dia, itu semuanya menghancurkan, ya, menghalangi dia dari surga. Makanya orang yang merindukan surga tidak terpedaya dengan dunia. Tidak ada. Dunia berapa sih? Bentar, ditinggalkan. Kerinduan mereka dengan surga membuat mereka terjaga dari hawa nafsu dunia. Wanita, harta, tahta yang membawa kepada malapetaka. Tidak tergoda Pak. Ketika ada cewek telanjang, dia ingat ada bidadari. Jadi akhirnya dia tinggalkan. Dia ingat bidadari. Nantilah akan kita sebutkan bagaimana indahnya
Kehidupan mereka dengan surga, kerinduan mereka dengan surga membuat mereka berani walaupun harus berkorban dengan jiwa dan harta. Aku beli surga dengan apapun. Hatta walaupun dengan darah, kalau itu dengan cara yang benar aku beli surga itu. Makanya sahabat tidak mikir panjang ketika ada panggilan perang. Ketika ada panggilan perang tidak pernah mikir panjang. Bahkan mereka mencari mati di medan perang. Sebagian mereka menangis ketika mereka wafat di atas ranjangnya. Bayangkan Pak, surga. Tapi itu dengan cara yang benar ya. Karena sekarang ini ada istilah pengantin ya. Itu mati sangit bukan syahid. Kerinduan mereka dengan surga membuat mereka sabar di atas perintah, larangan dan takdir Allah. Naam. Sabar dengan perintah Allah, sabar dengan larangan Allah 60 tahun saja kok. Dan sabar dengan ujian-ujian Allah. Ya Allah, terkadang diuji harta, diuji kematian, diuji kemiskinan. Sabar, santai aja dia. Karena dia yakin dunia ini memang tempat ujian. Ujiannya perintah, larangan, takdir. Terkadang tidak enak takdirnya. Ya? Kerinduan mereka dengan surga membuat mereka ikhlas, ringan, dan cepat. Semangat melakukan semua perkara agama yang diperintahkan oleh Allah. No problem, apapun. Karena di otaknya surga, surga, surga. Subhanallah. Jangan tanya yang wajibnya Pak. Jangan tanya sholat 5 waktu. Jam 3 sudah sujud kepada Allah. Surga, surga, surga. Jangan tanya zakatnya. Setiap hari dia keluarkan hartanya. Dia tahu itu jalan surga. Nah, jangan tanya zikir setelah sholat. Setiap lisan, setiap hari lisannya berzikir kepada Allah. Surga di otaknya, surga, surga, surga. Ya? Jangan tanya yang haram, yang makruh dia tinggalkan. Karena dia takut terhalang dari surga, surga, surga. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Sekarang ini orang banyak yang apa? Banyak yang merasa gagah ketika dia jadi presiden, jadi kaya, ya. Jadi artis tenar. Wah, pokoknya gagah gitu ya. Itulah yang dianggap kegagahan lah. Mukmin yang sadar tentang hakikat kehidupan, lihat kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti semuanya akan ada pembalasan dari kiamat. Lalu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan nanti dari kiamat, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesenangan dan kemenangan yang abadi, yang mendapatkan kemenangan. Itulah kemenangan yang hakiki. Jadi kemenangan itu bukan di sini, Pak. Betapa banyak orang yang menang di sini, di sana kalah. Kemenangan itu kata Allah ketika antum dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam, itulah kemenangan. Kalau di hari ini gagah kayak Fir'aun, di akhiratnya diambleskan, nggak bisa, kalah dia. Kalau di hari ini kayaknya kayak Qarun, di akhirat ambles, kalah dia. Sebaliknya terkadang di hari ini dia terhinakan, diuji, dicaci, dimaki, bahkan penuh dengan kemiskinan, tapi dia sabar di atas perintah, di atas larangan, di atas takdir Allah. Lalu malaikat sudah menunggu dia, salamun alaikum ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itulah kelompok manusia yang menang sebenar-benarnya. Jadi Pak, jangan minta kemenangan di dunia ini Pak. Ya, bolehlah kita menang di dunia, tapi di akhirat harus lebih menang. Ya, maka kemenangan yang hakiki adalah ketika Anda, tuh Pak, Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau hari ini main bola menang, ya itu nggak mesti jaya. Apalagi pemain bolanya nggak pernah sujud sama Allah. Wah, selesai sudah. Benar nggak? Kalau hari ini menjadi artis tenar,
mau jadi bisnismen miliuner, jangan bangga. Belum tentu ente menang. Ya, maka image kemenangan bukan di dunia. Kemenangan yang hakiki, lihat kata Allah, innalladzina amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Betapa banyak orang yang menang di dunia, di akhirat kalah. Benar enggak? Oh, survei yang membuktikan, Pak. Bahkan kebanyakan yang menang di dunia, di akhirat kalah. Penduduk bumi di hari ini 7 miliar. 1,5 M muslim, sisanya goblok. Sisanya kafir. Yang punya gedung-gedung bertingkat itu kafir. Ya. Menang? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Terkadang yang pakai sendal jepit dapat ngesol, itu yang menang. Antum sendal jepitnya ngesol enggak? Enak. Jangan pernah terpedaya ikhwan dengan dunia. Memang dunia ini untuk orang kafir, Pak. Dunia ini bukan untuk orang kafir. Jangan terlalu pusing gitu. Enggak usah. Jangan disibukkan dengan kesibukan mereka, sibukkan dengan Allah. Sibukkan dengan mencari surga. Memang kan dunia ini surganya orang kafir kan? Iya betul enggak? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jangan pernah silau, Pak. Anak pakai Gojek, dia Alphard, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, ikhwan. Wallahi jalan kaki pakai tongkat lebih mulia. Wa antumul a'launa. Kalian lebih tinggi in kuntum mu'minin, kalau kalian mukmin, dan mereka di bawah sandal jepit kalau mereka kafir. Walaupun dia pakai mobilnya, mewahnya, gagahnya. Makanya jangan suka kita ini ya terkadang berlebihan. Gimana ini? Ya, istiqomah di jalan Allah. Baik. Masal muslimin, Allahu Akbar. Tempat yang tidak bisa dibayangkan dahsyat indahnya. Kata Nabi SAW, u'iddat li'ibadiyas salihin. Telah disediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Walaupun di sini ngontrak ya. SSSS apa Pak? SSS. Susah, sempit, apa lagi Pak? Jadi kontraktor terus. Ya, susah, sempit, apalagi wah terserah antum lah. Taib. Makannya capte, telur, tempe, tahu, toge, apa lagi Pak? Nah, maka kata Nabi, telah disediakan bagi hamba-hambaku, yaitu aidat ibadat mala ainun ra'at, sebuah tempat yang tidak pernah kalian lihat keindahannya dengan mata kalian. Wala udunun sami'at, sebuah tempat yang tidak pernah terdengar keindahannya oleh telinga kalian. Wala khatara fi qalbi basar, dan tidak pernah terbayang, mustahil Anda bisa bayangkan. Kalau antum melihat ya taman safari atau apalah gitu ya, yang dunia indah, wah ini surga kayak gini, enggak. Istri antum cantik, ini surga bidadari, enggak jauh itu. Bidadari kentut itu. Enak. Nah, ada Pak. Lihat artis lah. Pak, nanti akan kita bacakan bagaimana bidadari surga. Ketika dia muncul, tidak butuh kita matahari. Satu bidadari muncul tidak butuh matahari. Allahu Akbar. Jangan-jangan setelah bahas ini kita pengen mati semua nih ya. Naam, ma'asyal muslimin. Rasulullah memberikan gambaran kepada kita satu kelompok manusia yang paling akhir masuk surga setelah dia masuk neraka. Naudzubillah, semoga kita tidak masuk neraka. Tapi ada. Ikhwan, ya kan Nabi bilang, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Jadi ada mukmin yang masuk neraka, ada. Ya Allah, semoga kita. Jadi mukmin itu terbagi tuh, ikhwan. Terbagi 3. Ada mukmin masuk surga langsung, gak ditanya, bless saja, masya Allah, gak dihisab, gak diadab. Ada mukmin yang masuk surga setelah dihisab.
tapi enggak masuk neraka. Ada mukmin dihisab dan masuk neraka dulu, tapi akhirnya masuk surga. Ini cerita yang terakhir nih, Pak. Kata Nabi SAW, inilah alamu akhir ahli nari khurujan. Aku tahu penduduk ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Naam wa akhiru ahli jannati dukhulan, dan paling akhir masuk surga. Itu seseorang yakhruju minan nar, dia keluar dari neraka kabuan dalam keadaan merangkak. Fayaqulu Allah, maka Allah berkata kepadanya, idhab, ya pergi kau, fadkhulul jannah, ayo masuk ke dalam surga. Maka dia masuk ke dalam surga, fayukhail ana mal'a. Lalu dia lihat seakan dia bayangkan dan terlihat bahwa surga sudah penuh. Aku di mana nih penuh, udah enggak ada kapling. Ya, terakhir dia. Naam, fayarju ilaihi faqala ya Rabb, lalu dia balik lagi kepada Allah, ya Rabb, wajadtu amala, aku di mana penuh. Kata Nabi, udkhulul jannah, balik lagi, masuklah ke dalam surga. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Kembali dihayalkan kepadanya bahwa surga sudah penuh. Waduh, enggak ada tempat, penuh. Aku lambat. Maka dia balik lagi kepada Allah, ya Rabb, wajadtu amala, Rabb sudah penuh. Aku mau di mana? Enggak ada kapling lagi. Fayaqulu idhab fadkhulil jannah. Maka sekali lagi Allah katakan, pergilah kau ke surga. Maka falaka mislu dunya wa asrati amsaliha, aku sudah siapkan bagiku tempat yaitu 10 kali luasnya dunia dan keindahannya. Itu kelompok paling terakhir, Pak. Disediakan tempat yang indahnya 10 kali lipat dahsyat indahnya dunia. Gimana yang pertama tuh, Pak? Ya, lalu kata Allah, fayaqulu taskhuru minni, ya Allah, apakah kau menghina aku atau menertawakanku? Ya, na'am. Subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya, ini terjemahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, keindahan yang tidak ada tara. Ya, Allah katakan, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah. Siapa yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, maka dia akan masukkan ke jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, keindahan yang abadi tidak akan pernah berhenti. Surga yang mengalir rumah yang mengalir, kebun-kebun, sungai-sungai di bawahnya. Sedikit ada cerita aja sedikit. Ada orang Eropa, dia arsitektur masuk Islam karena ayat-ayat ini. Gimana? Dia baca Quran, dia dengar Quran, dia kafir. Allah sering sebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu mengalir di bawahnya sungai, mengalir di bawah sungai, mengalir di bawahnya sungai. Akhirnya dia bikin rumah sengaja dialirkan di bawahnya sungai. Satu saat, Pak, biasanya dia kalau sudah lagi ada kerjaan keluar kota, sepulang dari luar kota, sebulan 2 bulan terkadang, dia harus istirahat minimal 1 bulan, minimal 1 pekan harus istirahat di rumahnya. Ya, fulan ini disebutkan, fulan ini di arsitektur, sebelum dia pergi keluar kota, dia bikin rumah. Lalu sengaja dialirkan di bawahnya sungai-sungai dengan gemerciknya yang indah. Akhirnya sepulang dia dari luar kota, setelah letihnya berluar biasa, akhirnya dia duduk sebentar, duduk sujud dan istirahat di rumah itu. Subhanallah, yang biasanya butuh waktu 1 pekan, dia cukup beberapa jam saja kembali fit lagi. Subhanallah. Lalu dia masuk Islam. Allah sebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu kata Allah, abadan, selama-lamanya, ikhwan. Di dunia ini bentar, Pak. 60 tahun saja. Di sana abadan, abadi, tidak pernah berhenti. Makanya lihat, ya, busrahum. Kata Allah, busrahum, kabar gembira
dari Rabb kalian bi rahmatin min dengan rahmatnya dan keriduannya. Apa itu? Jannatin lahum fiha na'imun muqim. Surga yang nikmatnya abadi, khalidina fiha abada. Pak, kalau sudah masuk surga Pak, abadan Pak. Sementara nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi zakat, ngapain aja tuh? Ya sudah, main-main sama bidadari. Selama-lamanya abada. Ya, makanya ikhwan lihat tuh, ya kata Nabi SAW, ketika semua penduduk surga sudah masuk surga, maka akan ada panggilan, wahai ahli surga, inna lakum ya antasihu falatasqamu abadan, kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit. Satu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, kalian akan selalu hidup, tidak akan pernah mati abadan. Dan kalian akan senantiasa muda, tidak akan pernah tua. Sehat terus, hidup terus, dan kalian akan terus nikmat, tidak akan pernah sengsara. Selesai Pak. Ayo. Sekarang apa? Sehat, ada sakitnya. Hidup, ada matinya. Muda, ada tuanya. Senang? Ya besok tabrakan sengsara. Lah. Di akhirat, innalakum, lihat, antasihu, kalian akan sehat terus, kalian akan hidup terus, kalian akan muda terus, dan kalian akan terus di atas kenikmatan. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kematian pun disembelih ya. Nanti Pak, dalam hadis ini kematian digambarkan atau dijelmakan seperti gibas. Naam, lalu disimpan di tengah antara surga dan neraka. Ditanya ahlu surga, ini apa ini? Itu kematian, disembelih. Ya ahlal jannah khuludun la mauta fi. Wahai ahlu surga, tenang saja, mati sudah disembelih. Begitu juga ahli neraka. Subhanallah. Pak, saya ingin tanya, kalau antum punya 2 anak, 1 TK, 1 kuliah. Yang TK dikasih 1.000, yang kuliah dikasih 1.000. Adil enggak? Enggak. Atau barangkali adil ya, yang TK dikasih 10.000, yang kuliah dikasih 1.000. Adil enggak? Lebih goblok lagi. Begitulah dunia. Mana yang dahulu, mana yang antum persiapkan? Untuk kehidupan 60 tahun atau untuk kehidupan yang abadan-abada? Dikasih sama saja Anda tidak adil. Ya? Antum setiap hari mempersiapkan untuk kehidupan masa depan, nanti masa tua yang 60 tahun saja. Tapi lupa dengan kehidupan yang abadi. Pak, di sini harinya cuma 24 jam. Di sana 1 harinya 50.000 tahun. Maka persiapan untuk negeri itu, makanya Allah katakan, cari wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan lupa aja. Jangan dibalik. Makanya Pak, kalau urusan dunia antum bisa bilang gimana nanti. Tapi urusan akhirat harus dibalik. Nanti gimana? Harus dicari betul-betul. Harus kita betul-betul cerdas. Jangan sampai kita disibukkan dengan persiapan yang cuma 60 tahun. Lupa dengan persiapan yang abadan. Ya Allah. Jangan sampai kita bodoh Pak. Kayak tadi tuh anak TK dikasih 1.000 ya. Yang kuliah dikasih 1.000. Ini bodoh Pak. Yang lagi goblok lagi. Yang kuliah 1.000, yang TK 10.000, itu goblok lagi. Dunia luar biasa, tapi akhirat ketinggalan kerja, waduh marah sama istri, ketinggalan sholat subuh santai aja deh. Hilang waktu sholat santai aja. Hilang uang 1.000, wah marah-marah. Ya Allah. Ya, tenaganya habis untuk dunia, lupa dengan akhirat. Taib. Masyaallah muslimin, Masya Allah.
Dari awal pertemuan kita sambutan hangat. Lihat kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggilannya, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersahaja, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah ke haribaan Tuhanmu dalam keadaan kau diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli Allah. Ya Allah, semoga panggilan itu dipanggilkan ke kita. Amin. Naam. Malaikat pun mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku', dalam keadaan beriman kepada Allah. Salamun alaikum, salamun alaikum. Udkhulul jannah, mangga manjing ke dalam surga. Allahu Akbar. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian kerjakan dahulu. Di mana? Di dunia. Masya Allah. Yalah. Ya, kira-kira kalau pas kita dapat ini gimana, Pak? Wah, seneng. Apalagi di dunia, di akhirat nanti, Pak. Wajah yang paling sengsara, wajah ketika melihat jahanam di depan dia. Wajah, lihat kata Allah, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, benar-benar di atas kenikmatan yang besar, surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui wajah mereka bersenang, ya, penuh dengan kesenangan, dan mereka hidup dengan kenikmatan. Wajahnya berseri-seri. Allahu Akbar. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Apa katanya? Wajah-wajah orang-orang mukmin di hari itu berseri-seri. Allah. Semoga kita wajahnya berseri-seri, Pak. Ya Allah, ya. Walaupun di saat ini kadang kita harus ya dihina, jenggot embe-embe gitu. Dibilang Wahabi. Masjidnya ditutup, nggak boleh dibangun. Santai saja. Dunia biasa, Pak. Ya. Ya, dibilang kebanjiran cingkrang celananya. Akhwatnya dibilang kebanyakan bahan. Ninja Hattori gitu. Pakai cat biasa, Pak. Rasulullah sudah lebih hebat ujiannya, ya. Muhammad dibilang gerezi, Muhammad dibilang tukang sihir, penyair, gila, macam-macam, Pak. Biasa, Pak. Sabar. Ya, akan ada suatu hari wajah kita berseri-seri. Dan wajah mereka kalih. Kalih itu adalah masam dan musam. Ya. Dan kita bisa nanti, Pak, kenikmatan yang seluruh nikmat surga lupa. Pak, ikhwan, seluruh nikmat surga terperdaya dan terlupakan ketika kita mendapatkan satu nikmat yang paling dahsyat, yaitu melihat Allah. Allah, semoga kita, ya Allah, bisa melihat wajah Allah nanti. Makanya jangan lihat wajah cewek. Jangan lihat film porno. Jangan lihat jablay, enggak usah. Nanti saja, lihat Allah saja. Ya. Barakallahu fikum. Masyaallah muslimin, masyaallah, Pak. Diceritakan wajahnya bagaimana? Lihat kata Nabi, inna awwala zumratin yadkhuluna jannah suratil qamar. Ya, lihat, Pak. Bahwasanya rombongan pertama yang akan masuk surga wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Allah. Kemudian setelah itu datang kelompok, wajahnya bersinar seperti gugusan bintang. Lalu mereka katakan la yabulun, mereka tidak lagi buang air kecil. Jadi enggak ada, Pak, WC di sana. Antum kalau mau bisnis WC nggak bisa di surga, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak buang air kecil lagi, Pak. Sudah makan, minum, tapi tidak lagi buang air besar. Tidak buang air besar, tidak ada lagi meludah, tidak ada lagi mengeluarkan ingus, nggak ada, Pak. Ya Allah, antum jual apa? Apa namanya? Biksagrip apa namanya? Nggak ada. Influenza, nggak ada influenza, Pak. Allah. Sisir mereka dari emas. Siraman mereka minyak misik, ketika mandinya berbau minyak misik. Istri-istri, wah, istri bukan satu, Pak. Istri-istri, Pak.
Makanya sabar aja kalau hari ini istri antum mau bunuh antum, mau poligami. Ya. Gitu. Minimal nanti kita poligami di surga, Pak. Tidak mungkin ada yang punya istri satu, mustahil. Minimal istri antum 2. Bahkan beda istri di surga dengan di sini. Istri di surga berbangga-bangga suaminya banyak istri. Di sini berperang. Makanya siapa yang berbangga-bangga di hari ini suaminya banyak istri, mulia. Kul amin. Ya, orang sini nggak mau nih kayaknya. Oh, baru paham dia. Amin, baru paham. Loading baru paham. Amin. Enak. Masya Allah, istri mereka bidadari yang bermata jelita. Allahu Akbar. Akhlak mereka sama, seperti satu jiwa. Wa khalquhum, dan penciptaan mereka seperti Adam, tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira lebih 30 meter. Jadi jangan aneh kalau ngelihat anak nanti 30 meter. Nah, semuanya. Oh, Masya Allah. Ya, ini kecil ini berapa meter? 2 meter nggak nyampe. Semampai, semeter nggak sampai. Nanti di surga 60 hasta. Oh, seperti Adam dahulu diciptakan. Pak, kalau antum ke mana? Pasar rumput, apa pasar apa di sini? Pasar malam. Hah? Kalau antum ke pasar di sini, ya Allah, baju lusuh, keringat, bau badan, ya Allah, lihat pada surga. Ada pasar di surga. Lihat kata Nabi, inna fil jannati lasuqan. Di surga ada pasar, namanya pasar Jumat, Pak. Setiap hari Jumat, Pak. Ada pasar Jumat di sini ada. Di dalamnya terdapat embusan harum minyak misik. Allahu Akbar. Bus, kalau ini harum pesing di kita. Di sana Masya Allah harumnya minyak misik. Kemudian yang berembus dari arah utara sehingga menerpa wajah-wajah dan baju-baju mereka yang akhirnya menambah kebaikan dan ketampanan mereka. Pak, pulang dari pasar semakin wangi, semakin tampan. Allahu Akbar. Lalu mereka kembali ke keluarganya. Farji'una ila buyutim. Ya, kembali kepada keluarganya sementara kebaikan dan ketampanan mereka bertambah. Lalu keluarganya pun berkata, demi Allah, ya, kebaikan dan ketampanan kalian bertambah. Subhanallah, pulang dari pasar nambah ganteng, Pak. Nambah wangi. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah, Pak, keindahan. Masya Allah. Kalau di dunia gimana nih, Pak? Ngontrak. 2 kamar paling banyak dah ya. 3 kali 3 itu paling gede. Lihat nanti. Tenang aja. Santai. Cuma 60 tahun kok. Sebentar. Wallahi. Walaupun harus di kolong jembatan tidak ada masalah. Yang penting kita wajib masuk surga. Dengarkan apa yang disediakan. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal annar wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Allah janjikan bagi orang-orang yang mukmin lelaki dan wanita akan mendapatkan surga di bawahnya, masalah mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keriduan Allah. Dan itulah keuntungan yang besar. Gimana Pak tempatnya, Pak? Naam. Lihat tuh kata Nabi, al-jannatu bina'uha. Surga itu terbuat yaitu dari emas. Ya, apa namanya? Kata Nabi, bataknya dari emas dan perak. Plesternya dari kasturi pekat. Plesternya dari minyak kasturi pekat. Kerikilnya intan dan permata. Tanahnya za'faran. Berbau sedap. Siapa saja yang memasukinya maka akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah sengsara. Mereka kekal dan tidak menerima kematian. Pakaian mereka tidak buruk dan kepemudaan mereka tidak pernah pudar di sana. Kata Nabi, yakhludu wa la yamut.
mereka akan kekal, tidak ada kematian. Tabla siyabuhum, baju mereka tidak akan pernah mengenal usang. Wala yafna syababuhum, tidak pernah akan pernah tua, muda terus. Antum nikah tahun berapa, Pak? Antum nikah tahun berapa? Hah? Umur 20 tahun. Sekarang ya istri udah peot. Antum juga udah peot. Lah di surga. Makanya ada seorang wanita ya dicandai sama Nabi, seorang nenek-nenek dicandai. Apakah aku masuk surga Rasulullah? Waduh, enggak ada nenek-nenek di surga. Iya bener kan Rasul kan? Iya enggak ada nenek-nenek. Nangis dia. Enggak ada nenek-nenek. Waduh gimana? Ya. Naam, semua masuk surga urban atsraba. Subhan, kembali perawan dan muda. Nah, masyaallah muslimin, rahimakumullah. Pak, bayangkan. Nih kata Nabi. Innalil mu'mini fil jannati la khaymah. Bagi seorang mukmin di surga nanti disediakan kemah. Apa nih kemah? Apa? Tenda. Tendanya dari apa? Min lu'lu'atin wahidah. Tenda dari satu mutiara. Cuma satu mutiara, Pak. Mujawwafah yang cembung. Mutiara cembung, tuluha tingginya situna mailan 60 mil. Bayangkan mutiara tingginya 60 mil. Lil mu'mina fiha ahlun. Di dalam tenda itu bagi seorang mukmin punya istri yang banyak. Yatufu alaihi mu'min, di mana setiap hari dia berkeliling ke istri-istrinya, bidadari-bidadari, fala yara ba'duha ba'da. Satu sama lain tidak bisa saling melihat. Allahu akbar. Mau enggak nih, mau enggak? Oh, kita kemah bocor, Pak. Nah, nanti kemahnya dari mutiara cembung 60 mil. Pak, 60 mil itu berapa? 1 mil 3 kilo. Jadi berapa, Pak? Satu tenda, Pak. Dari mutiara. Dan di situ ada kamar-kamar. Allahu akbar. Ya. Na'am asal muslimin rahimakumullah. Inna fil jannati ghurafatan. Di dalam surga ada kamar-kamar zahiruha min batiniha wa batinah min zahiriha a'addallahu lil mu'minin. Ya. Kamar-kamar luarnya terlihat dari dalamnya, dalamnya terlihat dari luarnya. Maksudnya apa nih? Kamar yang sangat bersih dan jernih. Subhanallah. Dari mutiara yang luar biasa. Tapi bukan artinya terlihat orang di dalamnya, tidak. Allah siapkan bagi siapa? Allah siapkan bagi yang memberikan makan, suka memberikan makan, lemah lembut dalam berbicara, menjaga puasa dan sholat malam. Di dunianya dia, lisannya senantiasa dia jaga. Derma. Naam, banyak berpuasa. Kemudian dia pun tidak pernah ketinggalan sholat malam. Allahu akbar. Ya. Ma'asyiral muslimin, dikabarkan oleh Allah di kamar mereka dipan serta kasur-kasur yang menakjubkan. Allahu akbar. Lihat kata Allah, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar. Ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawir. Mereka diberikan perhiasan dari gelang-gelang min dhahabin, dari emas, wa yalbasuna thiyaban khudra, dan mereka diberikan pakaian dari sutra berwarna biru, berwarna hijau, min sundusin, dari sutra halus, wa istabrakin, sutra tebal, muttaqiina fiha 'alal araik, dan mereka bertelakan bersandar di dipan-dipan yang indah. Ni'mas thawabu hasunat murtafaqa. Itulah pahala yang baik sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang sangat indah. Allah, jangan dibayangkan kasurnya kayak kasur antum. Bau pesing. Lepet lagi. La. Allah. Ya. Tuh Allah katakan muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan yang berderetan. Allahu akbar.
dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Kalau bidadari antum tuh bidadari mutasi, Pak. Ya? Naam, masih kencing, masih masih haid. La. Allahu Akbar. Ya kan? Kita ini kan Masya Allah. Ya, sangat ingin mendapatkan pasangan yang sangat cantik nanti di akhirat. Insyaallah. Naam, Allah katakan muttaqina ala furushim batainuha. Mereka bertelakan di atas kasur dan permadani yang di dalamnya terdapat surtra dan buah-buahan kedua surga tersebut dipetik dengan dekatnya. Kasurnya empuk, Pak. Yang nemani bidadari. Bantalnya Masya Allah. Mau buah-buahan tinggal metik. Kapan tuh? Nanti. Selama-lamanya. Sabar makanya sekarang. Allah ya. Semoga kita bisa sabar ya. Nah, karena dunia ini Pak bisa merusak kita, Pak. Tempat kotor, tempat setan, tempat bermusuhan, tempat fitnah wanita, fitnah harta, fitnah tahta. Terkadang kita lupa, Pak. Ya Allah, semoga Allah jaga kita. Taib. Wa furushim marfu'ah. Kasur-kasur yang tebal. Wa namariku masfufah. Bantal-bantal yang tersusun. Di surga nanti. Bukan kayak ya. Jangan dibayangin nih Pak, bantal di rumah antum. Ya, salah itu. Victor itu. La. Ya. Masyaallah muslimin. Ya. Naam. Tadi sudah dibacakan. Teruskan. Naam. Ya. Makanya kata Nabi, la talbisul harir. Jangan di dunia kalian jangan kalian di dunia memakai baju sutra laki-laki. Jangan pakai baju sutra, wala dibaj, wala tasrabu fi aniyatid dhahab, jangan minum kalian di wawadahan dari emas, jangan kalian minum. Sekarang nih jangan. Wala fiddah, jangan juga minum wawadahan dari perak. Kenapa? Karena itu bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Biarlah bergelimangan orang kafir dengan sutranya, dengan emasnya, dengan wadahnya, dengan bejananya, dengan piringnya. Glamornya dunia, biarlah mereka. Makanya haram bagi kita laki-laki pakai sutra. Haram antum semuanya kita laki-laki wanita pakai piring dari emas atau piring dari perak. Karena kata Nabi itu buat mereka di dunia, buat kita di akhirat. Sabar. Ya. Masyaallah muslimin, subhanallah, ini paling enak dibahasnya nih. Allahu Akbar. Ya. Disediakan bagi mereka subhanallah bidadari-bidadari yang siap melayani mereka. Tuh kata Allah. Wa hurun 'ain. Bagi mereka dalam surga ada bidadari-bidadari yang bermata jelita. Matanya menggoda, Pak. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Kalau bidadari kita seperti apa, Pak? Antum suka bilang monyet lo katanya. Na'udzubillah. Tapi insya Allah bidadari kita pun di rumah adalah salihah. Taib, Masya Allah, lihat Pak. Seperti mutiara yang disimpan. Inna ansa'unna insya'a. Sesungguhnya kami yang menciptakan mereka, faj'alnahunna abkara, dan mereka akan terus menjadi perawan. Pak, bidadari surga, maaf ya, sekali digauli kembali perawan lagi. Mantap. Kalau di sini ya bolong. Ya, atroba, dan umurnya sebaya. Katanya antara 20 sampai 30 tahun atau 30-35 tahun. Lagi kuat-kuatnya bidadari yang subhanallah, Allah katakan fihinna qasiratut tarf. Ya, di dalam surga ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan, lam yatmithunna insun qablahu wala jan. Disediakan bagi antum bidadari yang tidak pernah disentuh oleh baik manusia atau jin. Maka itulah nikmat Tuhan dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bidadari itu seperti ka'annahunal yaqut wal marjan. Mereka seperti yakut dan marjan. Itu mutiara.
Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ada kemenangan. Hadaika wa a'naba. Ada yaitu hadaik, kebun-kebun, dan yaitu ada yang kurang nih terjemahnya. Wa anaba, dan kebun-kebun dari anggur. Wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Subhanallah Pak. Alhamdulillah nih kabar Nabi. Likulli rajulin minhum zaujatan. Bagi setiap kalian disediakan 2 istri. Masya Allah. Di sini ada berapa nih? 1 ya. Tenang saja. Kalau mau poligami nanti di akhirat. Aman di sana Pak. Di sini nggak aman, harus sembunyi-sembunyi katanya. Naam, likulli minhum zaujatan. Naam, bagi setiap laki-laki ada 2 istri, 2 bidadari. Kullu zaujatin sab'una hullah. Subhanallah, kata Nabi, setiap yaitu istrinya memiliki 70 perhiasan. Dan subhanallah Pak, tulang sumsum mereka terlihat dari belakang dagingnya. Maksudnya apa? Pernah lihat gak ikan Pak? Ikan kayak kaca Pak. Luar biasa indahnya ikan itu. Di laut ada ikan seperti kaca, terlihat tulangnya pun. Tapi begitu indahnya, begitu menakjubkan ikan itu di dunia. Beginilah bidadari bidas. Saking jernihnya bidadari itu. Allah. Ya, Ma'asyar muslimin, lihat kata Nabi, lawit tola'at. Ya, andai kata Nabi, wanita ahli surga muncul ke permukaan bumi hari ini, niscaya harumnya akan memenuhi bumi. Niscaya harumnya akan memenuhi bumi. 1 bidadari maka akan menjadi misik di bumi ini. Lalu kata beliau, kata Nabi SAW, dan cahayanya menilai antara keduanya. Sungguh kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu kata Nabi SAW. La adaat ma bainahuma. Kalau bidadari 1 saja muncul, nih saya tidak butuh matahari. Wala nasifu ala ra'siyah, sungguh 1 helai kerudung di kepalanya khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kebayang Pak. Ya. Na'am, ma'asal muslimin rahimakumullah. Makanya yang paling beruntung syahid. Syahid itu kata Nabi dapat 7 keutamaan. Salah satunya mereka diberikan 70 bidadari. Ya Allah, semoga kita bisa mati syahid. Tapi syahid dengan cara yang benar ya. Bukan ngebom, bukan. Itu mati sangit namanya. Naam. Masyaallah muslimin ayyul ikhwanakumullah. Lihat Pak. Coba baca hadis ini. Dari Anas, dari Nabi bersabda, seorang mukmin diberikan kekuatan di surga segini dan segini dari kekuatan jima. Tahu jima enggak? Seks. Mukmin diberikan kekuatan segini dan segini dari kekuatan seks. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mampu? Kata Rasulullah, na'am. Dia diberikan 100 kekuatan. Seorang mukmin diberikan 100 kekuatan jima. Ini kan kenikmatan Pak. Di dunia kan ahlus sunnah apa Pak? Antum hiburan antum apa sih? Musik nggak boleh. Hiburan antum di dunia apa sih? Musik nggak boleh, main bioskop nggak boleh. Apa lagi? Ya bidadari kita di rumah. Ya kan? Nanti di surga diberikan kekuatan 100 kali. Makanya jangan aneh kalau ada seorang mendapatkan 70 bidadari. Ya, ini adalah na'am. Masyaallah muslimin. Kemudian subhanallah, ditambah lagi kenikmatan kata Allah, ya mereka senantiasa dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang setia. Yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim ma'in. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas cerak, sloki, piala berisi minum yang diambil dari air mengalir. Pak, antum duduk aja di rumah, Pak. Anak-anak muda, bayi apa namanya, yang anak-anak kecil jelita mengelilingi antum senantiasa, masya Allah. Bukankah kita suka anak kecil? Apalagi jelita, apalagi nurut dengan kita, membantu kita, itulah nanti akan berada di sekitar kita. Sementara kita tidak disibukkan dengan ngasih makan mereka.
Kita tidak disibukkan dengan memberikan gaji mereka lah. Subhanallah, ya. Kata Nabi, yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda, ya. Idza ra'aitahum, kalau kalian melihat mereka, maka ra'aitum hasibtahum lu'lu'an mansura, kalian melihat seperti mutiara yang bertebaran. Allahu Akbar. Anak-anak muda yang membantu kita seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Allahu Akbar. Duduk duren. Hah? Naam. Tuh kata Allah. Innalakum alla taju'a. Bagaimana makanan mereka? Bagaimana buah-buahannya? Innalakum alla taju'a wa la ta'ra. Kalian di dalamnya tidak akan pernah yaitu kelaparan dan tidak akan pernah telanjang. Wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kalian tidak akan pernah dahaga dan tidak akan pernah terkena terik panasnya matahari. Bagaimana kelaparan, Pak? Jangan Pak metik mau apa saja sudah ada di mulutnya. Begitu kata Nabi SAW. Ketika pun mau metik kutufu hadaniyah, bisa dipetik dengan yaitu mudahnya. Minuman ya Allah Pak, jannat. Nanti akan kita tahu bagaimana, ya. Naam, ya. Bagaimana sungai-sungainya. Ya, naam, di sini Allah kata yutafu bisayafi min dhahabin. Mereka, ya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang mereka inginkan. Pak, ada pernah nanya, Ustadz nanti ada mobil Alphard nggak di surga? Ente tuh, cetek amat mobil Alphard. Dia bayangin mobil Alphard tuh gagah Pak. Itu rongsokan Pak di surga, nggak ada itu. Lihat kata Allah, di dalamnya terdapat segala yang antum inginkan, sedap dipandang mata. Taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Sementara kalian akan kekal di dalamnya. Wa fawakiha mimma yashtahun. Semua buah-buahan yang antum inginkan ada. Kulu makan, wasrabu minum, hani'an, penuh dengan kenikmatan disebabkan amalan-amalan kalian dahulu. Ya. Na'am wa amdanakum bimakiyati wa lahmim mimma yashtahun. Kami berikan yaitu tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan, Pak. Mau daging apa, Pak? Mau buah apa, Pak? Wa lahmi tayrin, bahkan daging burung pun ada, Pak. Tapi jangan kira burungnya kayak di pinggir jalan itu tuh ya, pecal burung, bukan. Lah. Aduh, kayaknya pengen cepet deh ya. Hah? Ya Allah, pengen ketemu bidadari ya? Ya, sabar aja dulu lah. Ya, na'am. Masya Allah. Ya, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka akan ya diberikan minum gelas minuman yang dicampur dengan jahe. Wah, bukan jahe di kita. Jahe surga, Pak. Namanya sama, Pak. Kayak bidadari, namanya sama. Bidadari antum sama bidadari surga. Wow, antara langit dan sumur. Bedanya. Namanya sama Pak, bidadari, surga, sungai. Nanti akan kita lihat sungainya. Yusqawna min rahiqim maktum, mereka akan diberikan minum dari rahiqul maktum, dari khamr yang murni. Oh, khamr Pak. Makanya jangan minum khamr sekarang ya, sabar. Siapa yang minum khamr di hari ini akan terhalang dari khamr di sana. Khamr yang baunya kasturi. Allahu Akbar. Dalika, untuk itu maka berlomba-lombalah kalian. Ya. Naam. Masya Allah. Ya, dari Bara bin Azib bahwasanya dan buah-buahan dimudahkan memetik buah semudah-mudahnya. Sesungguhnya ahli surga itu memakan buah-buahan, ada yang sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Masya Allah, Pak. Sambil berbaring. Masya Allah. 70 bidadari, mantap. Oh. 2 aja mantap, apalagi 70. Kalau anak 70 insya Allah, kalau antum nggak tahu berapa lah. Pede aja dulu. Masya Allah, ya Allah. Semoga kita diberikan surga ya Allah. Surga. Ayo surga Pak. Ya. Nah. Inna rajula minhum Pak. Wah ini. Ya, coba baca hadisnya. Artinya coba. Sesungguhnya seseorang ahli surga diberikan kekuatan 100 kali laki-laki dalam makan dan minum dan syahwat dan jima. Pak, kalau kita dikenyang nggak? Nanti di surga diberikan 100 kekuatan minum, 100 kekuatan makan,
dan 100 kekuatan jima menggauli istri. Mantap. Sementara nggak ada yang beli, Pak, di sana gratis semua, Pak. Fresh. Allahu Akbar. Yalah, sabarlah. Sabar, bentar, 60 tahun doang. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Naam, bagaimana sungainya? Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa di tempat yang aman, di taman-taman dan mata-mata air. Pak, bukankah antum di dunia ini senang, Pak? Tinggal di rumah, mata air cor sini, cor sana, sungai. Wah, senang nggak? Dan mogot ini, ya Allah, mata airnya lihat di depan itu. Hitam, bau lagi. Lah. Terkadang kita suka ya jalan-jalan kemana tuh, ke Taman Safari, ke sana tuh, ke atas teh. Hah? Kerancamaya, ya Allah, indahnya apa? Hah? Sungainya jernih, luasnya mata pemandang, ya Allah. Tapi bidadarinya kentut di rumah. Lah, nanti di surga. Ya, bagaimana Pak sungainya tuh? Allah yang kabarkan ini. Perhatikan, Allah katakan, masalul jannah, perumpamaan surga yang dijadikan bagi orang yang beriman. Ya, di dalamnya ada air, ada sungai-sungai. Satu, sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai dari air yang jernih yang tidak hambar. Sungai dari air susu, Pak. Min labanin, sungai dari susu. Susu yang mana nih? Susu yang tidak pernah basi. Kalau di kita antara basi dan peot, ya kan? Iya. Iya. Kalau di surga enggak pernah basi, Pak. Enggak pernah peot juga susunya. Sungai dari apa? Sungai-sungai dari khamar yang sangat lezat. Sungai-sungai dari madu. Allah. Pak, makanya yang jualan madu enggak laku di sana. Pak, sungai, kebayang enggak Pak sungai madu, Pak? Allah. Sungai susu, sungai khamar. Allah yang cerita Pak dalam surat Muhammad. Ya Allah, ya. Naam, ma'asyar muslimin. Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Apa Kautsar itu? Kautsar itu kata Nabi nahrun fil jannah. Naam, Kautsar itu adalah sungai nanti, sebuah nama sungai di surga. Tepinya terbuat dari emas. Naam, tempat mengalirnya di atas mutiara dan yakut. Jadi ada tepinya, ada tempat mengalirnya. Kalau kita batu kerikil di sana mutiara dan yakut. Tanahnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan air lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada salju. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah di Kautsarnya nanti. Ya. Naam, ma'asyar muslimin. Ya. Naam. Lanjutkan. Lihat Pak. Allah Akbar. Tadi ya sudah kata Nabi, wawadahan mereka terbuat dari emas. Kalau kita parongsokan emas, Pak. Wawadahannya dari emas, sisirnya dari emas, Pak. Allah Akbar. Dan perak. Siraman mereka air yang dipakai mandi kasturi, Pak, baunya. Setiap mereka mendapatkan 2 istri minimal. 2 istri. Naam, yang tulang sumsunya dari belakang dagingnya disebabkan kecantikannya. Tidak ada perselisihan, Pak. Enggak ada lagi ribut, Pak. Oh, istri pertama, kedua, bawa golok. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Damai, aman. Bahkan tadi, istri-istri di surga berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan suami yang banyak istrinya. Itulah, Pak, bedanya surga dengan dunia. Ya, tidak ada persisian, tidak ada kebencian. Mereka satu hati. Mereka terus bertasbih, dan khususnya pagi dan sore. Ya, ma'asyar muslimin, inilah puncak nikmat, Pak. Puncak nikmat nanti, lihat silakan baca. Rasulullah membaca ayat ini, bagi orang-orang yang beriman ada surga dan tambahannya. Garis bawahi kalimat tambahannya. Lalu bersabda, apabila ahli surga telah masuk surga, ahli neraka telah masuk neraka, maka akan terdengar panggilan, wahai ahli surga, Allah memiliki janji kepada kalian yang ingin Ia penuhi. Maka mereka menjawab, apa itu?
Kata mereka, kata ahli surga, apa itu ya Allah? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan kami, memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga? Apa itu? Janji apa lagi? Maka Nabi bersabda, ya fakusifal hijab, maka dibukalah tabir hijab penutup sehingga mereka bisa melihat Allah. Kata Nabi, walladzi nafsi biyad, demi Allah, Allah tidak memberikan mereka sesuatu yang paling mereka cintai. Semua nikmat surga mereka lupakan ketika mereka melihat Allah. Nikmat yang paling dahsyat, ya, dan tidak ada yang paling menyejukkan pandangan kecuali itu di surga. Ya kan kita sekarang minta sujud, kita doa, mana Allahnya nggak kelihatan, gaib. Tunggu tanggal penglihatannya. Lihat kata Nabi, kata Allah, wujuhu yauma idin nadirah. Hari itu wajah-wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, dan mereka bisa melihat Tuhan mereka. Naam, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, tidak akan saling berdesakan. Ada enggak Pak lihat bulan purnama? Aku dulu, enggak kan? Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, tidak akan saling berdesakan. Maka barang siapa yang mampu tidak meninggalkan sholat sebelum munculnya matahari dan sholat sebelum terbitnya matahari, maka lakukannya. Maksudnya apa? Siapa yang mampu tidak pernah meninggalkan sholat subuh dan sholat asar, lakukan. Karena salah satu cara untuk bisa melihat Allah, tidak pernah ketinggalan sholat sebelum tenggelam dan sholat sebelum terbit. Subuh dan asar. Makanya kata Nabi, siapa yang sholat subuh dan asar dijamin surga. Jamaah tapi Pak ya, bukan di rumah. Naam Pak, pertanyaannya, ya, apakah surga yang dahsyat tadi diberikan begitu saja tanpa ada usaha? Atau sebaliknya, bahwasanya surga Allah itu, kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Allah lagi dagang nih Pak, mau beli enggak kalian? Mau beli enggak? Di hari ini Allah sedang dagang surga, mau beli enggak? Nanti akan dikasih, nanti. Sini, siapa yang mau beli surga? Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah sangat mahal. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah surga. Dibeli dengan apa? Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Berinfak dibeli dengan infak kita. Surga. Ya? Maka ma'asyal muslimin, setelah kita dibayangkan atau terbayangkan kepada kita bagaimana gagahnya dan indahnya surga, ya Allah, ya, semoga kita menjadi ahli surga. Maka barangkali di akhir perjumpaan kita, ya, bagaimana bisa masuk surga, ikhwan? Maka minimal 10 ini antum lakukan. 1, kokohkan keimanan antum. Luruskan tauhid antum. Jangan sampai syirik. Jangan sampai menyekutukan Allah. Naam, dengan beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. 1. Kuatkan iman, luruskan tauhid. Jangan percaya dengan Yesus, percaya dengan Uzair, dewa-dewi, percaya dengan jin, percaya dengan batu, dengan jimat, dengan wafak, dengan dukun, dengan kuburan yang didatangi. Hati-hati. 1. Yang kedua, perbanyak ibadah Pak. Perbanyak ibadah, baik yang wajib, begitu juga yang sunnah. Perbanyak ibadah Pak. Karena kita ini diciptakan buat apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Pak, ibadah itu buat siapa sih? Allah butuh nggak ibadah ente? Enggak butuh Pak, ente yang butuh ibadah antum. Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh ibadah kita adalah kita sendiri. Di dunia hebat, di akhirat surga. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah di atas sunnah Pak. Tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Istiqomah di atas sunnah. Apa tuh sunnah tuh Ustaz? Sunnah itu artinya tuntunan Rasulullah SAW. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermualam, dalam berakhlak, dalam berdakwah. Jangan sampai keluar dari sunnah. Karena di antara sebab masuk neraka, antum keluar dari sunnah, bid'ah. Dan ikuti jejak sahabat yang sudah dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah.
Pak, saya ingin tanya, jannahnya Umar sama nggak dengan jannah yang disediakan ke kita? Sama, Pak. Sama. Namanya Aden, namanya Firdaus, namanya sama, Pak. Sementara mereka sudah lulus, Pak. Sementara mereka sama dengan kita statusnya manusia tanpa dapat wahyu. Tuhan mereka sama dengan kita, Nabi mereka sama dengan kita, sholat mereka sama dengan kita, Quran mereka sama dengan kita, sahabat. Bedanya sahabat surga, kita belum. Makanya ikuti jejak Nabi, agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikuti sahabat salafus salih. Makanya ringkasnya di hari ini ada manhajus salaf. Manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Yang ketiga, yang keempat, tuntut ilmu, Pak. Ente mau masuk surga nggak punya ilmu? Mimpi di siang bolong ente. Lah. Makanya kata Nabi man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju. Mustahil masuk surga kalau ente jahil. Mustahil masuk surga kalau ente nggak punya ilmu. Surga hanya untuk yang berilmu. Makanya ulama lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Daripada orang ahli ibadah yang tidak ulama. Makanya rentetan yang masuk surga para nabi, kemudian para sahabat, kemudian seperti ulama. Nah, maka harus dengan ilmu. Maka menuntut ilmu, Pak, menuntut ilmu. Ilmu akidah, ilmu ibadah, jangan sampai salah akidah antum. Ya, percayanya jimat. Ya, mintanya di kuburan. Ya, nyembelinya buat Neng Nyiroro Kidul. Hah? Ya, muamalahnya buruk dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, gara-gara bodoh. Gara-gara jahil, ya bisnisnya haram. Ya minumannya haram, ya makanannya haram. Gara-gara jahil, bodoh. Lalu ikhwan, tinggalkan maksiat. Maksiat itu enak. Maksiat itu nikmat, zina itu nikmat, lihat cewek itu nikmat. Minum khamar itu nikmat, korupsi itu enak. Makan riba tuh Masya Allah bisnis lancar. Tapi ketahuilah, itu semuanya menghalangi kita dari surga. Tinggalkan maksiat. Mata, maksiat telinga, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat hati, maksiat telinga. Yang didengerin apa nih? Goyang dompet apa ngaji? Kalau antum mau surga, tinggalkan goyang dompet. Ngaji aja. Betul. Kajian atau ngaji Quran. Iya. Yang masuk surga tiap hari pop, dangdut, ya nggak bisa. Yang dilihat Quran apa Quran? Quran terus, Quran ditinggalkan, nggak pernah dibaca. Nah. Dirubah. Kalau antum mau masuk surga. Kemudian ikhwan yang keenam, perbanyak mengingat Allah, zikir. Iyalah. Karena surga itu milik Allah, Pak. Surga milik Allah, maka perbanyak mengingat Allah, zikir. Makanya Pak, kalau bisa mukmin itu lisannya basah terus mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Yang selanjutnya, berdoa, Pak. Minta surga. Naam tadi. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, as'alukal jannah. Rabbana atina wa fil akhirati surga. Wa fil akhirati hasanah, kata Ibnu Al-Basri, surga. Itu doa, Pak. Doa sapu jagat ya katanya ya. Ada itu aja. Diulang-ulang itu selesai, Pak. Atau tadi yang tadi kita ajarkan Allahumma inni as'aluka jannah. Yang selanjutnya yaitu ikhwan, berakhlak mulia. Kalau antum suka sikat, suka sikut, suka bunuh, suka celak, suka caci, suka maki, suka korupsi, suka menghina, jangan diharap masuk surga, Pak. Kalaupun masuk ya terlambatlah masuk neraka dulu. Berakhlak baiklah dengan orang tua, dengan istri, ikhwan. Jangan mentang-mentang laki-laki tapi sombong di hadapan istri. Dengan suami, ibu-ibu, akhlak yang baik. Dengan anak, dengan tetangga, dengan pemerintah. Jangan kita mudah untuk mencaci maki mereka, mendemo mereka. Bukan jalan kita itu. Dengan rakyat, jangan didolimi rakyatnya. Berakhlak mulia. Ya kan? Pak, akhlak itu luar biasa. Kata Nabi, tidak ada yang paling mudah untuk masukkan ke surga kecuali akhlak yang mulia. Selanjutnya, menjadikan dunia, ya ikhwan, fasilitas aja. Dan tidak tamak. Fasilitas saja. Antum punya rumah buat apa? Anda jadikan fasilitas untuk menyembah Allah.
punya mobil juga, nggak dilarang Pak, punya mobil, punya baju bagus, nggak dilarang. Tapi jadikan sebagai, bukan niat utama kita ini, bukan. Makanya sebelum melakukan apapun di dunia ini memasukkan aku ke surga apa tidak? Buka usaha, cek dulu, masukkan surga. Mau buka lagi, cek lagi, tidak ada masalah. Punya 10 pabrik, gak ada masalah. Tapi pesantren Riyadhus Shalihin selesai bangunannya. Atau dakwah dimudahkan, Masya Allah, tidak ada masalah. Kaya antum tuh. Tapi jalannya baik dan tujuannya baik. Surga, surga, surga. Ya Pak, beli Pak surga. Yang punya harta beli surga dengan hartanya. Yang punya ilmu beli surga dengan ilmunya. Yang punya kekuatan beli surga dengan kekuatannya. Ya. Kemudian ikhwan, taubat ikhwan. Kita ini banyak dosa. Maka sering-sering, makanya Nabi setiap hari tidak pernah absen 100 kali bertobat dan beristighfar kepada Allah. Tobat. Karena ilustrasinya kita ini, Pak, badan kita ini milik Allah. Allah ketika menitipkan badan ini dalam keadaan suci, suatu saat Allah balikin atau antum balikin harus suci lagi. Kalau tidak suci, Allah yang cuci nanti di akhirat. Ya. Badan kita ini suci Pak, aslinya. Allah titipkan ke kita suci. Nanti Allah akan minta lagi nih, akan dibalikin lagi. Maka harus dibalikan dalam keadaan suci. Makanya Allah katakan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Bahagialah orang yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Karena kalau balik masih kotor, tunggu tanggal pembersihannya. Mending kalau nggak dimaafkan. Kalau dimaafkan, mending kalau dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, dibersihkan dulu. Mending kalau bisa dibersihkan. Kalau nggak bisa, kekal di tempat pembersihan. Dosa dan noda. Maka bertobat ikhwan. Ya, jangan bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa. Ya Allah, semoga Allah yang mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Baik. Antum sih enak duduk dengerin tentang surga ya. Ana juga enak alhamdulillah ya. Semoga jadi pahala bagi kita di hari ini. Semoga Allah mensucikan hati-hati kita, mengikhlaskan niat-niat kita. Semoga Allah menerima amalan-amalan saleh kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammad. Barangkali nggak usah ada pertanyaan ya. Antum juga kasihan udah capek ya. Gitu. Insyaallah nantilah pertanyaannya satu saat yang lain. Wassalamualaikum subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya.